Oke, selamat malam semuanya. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai aljabar linier dari tugas yang sudah diberikan oleh dosen kami. Ya, jadi ini dia latihan soalnya. Sebentar. Sudah kelihatan ya? Mas Alvino sudah kelihatan ya? Aman. Oke, ini soalnya ya, teman-teman. Jadi, ini soal yang pertama. Tentukan determinan matriks berikut dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan dan dengan menggunakan transformasi baris elementer. Jadi, seperti ini bisa dilihat. Ini soal yang pertama, yang A ini soal yang ke B. Jika dilihat, ini yang A adalah berurut 4 kali 4. Ini yang ke B berurut 5 kali 5. Ya, tahu ya. Kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama, yaitu kita yang pertama menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan untuk menentukan determinan matriksnya. Jadi seperti itu. Ini untuk yang langkah pertama, kita yang A ini berurut 4 kali 4. Matriksnya baris pertama 11, 5, 4, 7, baris kedua 5, 3, 2, 3, baris ketiga 17, 10, 6, 11, baris keempat 13, 8, 4, 7. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita dapat menemukan determinan matriksnya dari soal ini? Yang pertama, kita harus bisa menjadikan 0. Ini kan sudah saya garis segitiga ya. Nah, ini garis segitiga ini salah satu cara untuk eliminasi Gauss-Jordan. Ya, seperti ini. Ini kita harus jadikan 0 supaya nanti ketemu determinan matriksnya. Kita lanjut saja yang langkah yang pertama, yaitu 5 kali baris 4 dikurangi 13 baris kedua. Ini supaya untuk menjadikan 0 pada baris keempat di kolom pertama. Seperti ini ya, dari sini berubah menjadi ini. Oke, kita lanjut lagi. Untuk langkah yang kedua, yaitu kita kalikan baris 3 ini, kita kalikan dengan baris 4. Sehingga baris 3-nya akan berubah seperti ini. Ini kita untuk menjadikan 0 di baris ketiga kolom pertama ini. Nah, kemudian langkah yang ketiga, yaitu baris kedua kita kali dengan baris keempat. Jadi baris kedua ini tadi kita kali dengan baris keempat. Jadi hasilnya akan berubah seperti ini. Ini untuk menjadikan 0 di baris kedua di kolom pertama. Nah, seperti ini. Ini teman-teman bisa simak sendiri ya. Mungkin saya nggak bacakan angkanya, teman-teman simak sendiri. Untuk langkah yang keempat ini ya, bisa kelihatan ya. Ini eh, baris keempat dikurangi 3 kali baris kedua. Ini baris keempat dikurangi 3 kali baris kedua. Ini tujuannya kita untuk, kan dari sini ya, kita menjadikan 0 di baris keempat di kolom kedua. Kemudian langkah yang kelima yaitu 3 dikali baris 3 dikurangi 10 baris 2. Kita untuk menjadikan 0 di baris ketiga kolom kedua. Jadi dari sini berubah menjadi ini. Dari sini bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut. Ini dia. Ini langkah yang kelima atau langkah yang terakhir. Dari awal kan ini kan ya. Ini kan kita harus menjadikan nolnya di baris keempat kolom ketiga ini kita menjadikan nol. Jadi bagaimana? Ini 2 kali baris 4 ditambah 5 kali baris 3. Untuk 0 di baris keempat di kolom ketiga. Sehingga sudah terbentuk ya segitiganya dan ini 0 semua. Jadi kalau sudah 0 semua kita dapat mengetahui determinan matriksnya. Bagaimana mencari determinan matriksnya? Jadi kita mengalihkan sumbu yang diagonal. Ya, yang diagonal yang menghilang seperti ini. Jadi sudut yang menghilang. Jadi 11 dikali 3 dikali 12 dikali negatif 4. Jadi nilai determinan matriksnya ini ya, kita kalikan ini. Nah, jadi hasilnya berapa? Negatif 1584. Ini sudah ketemu ya untuk cara yang pertama. Untuk yang cara yang pertama di kolom di cara yang pertama di yang ke A ya. Dari sini ada kesulitan kan teman-teman? Oke, saya yakin teman-teman sudah pandai dan mengerti ya. Kita lanjut saja ke persoalan yang berikutnya, yaitu soal yang B ya. Ini untuk soal yang B, ini ordonya 5 kali 5. Bisa dilihat, ini ordo berapa? 5 kali 5.
Jadi untuk langkah yang pertama, bagaimana? Jadi ini, langkah yang pertama sama, kita harus menjadikan 0 segitiga yang sudah saya buat ini, menjadikan 0 semua supaya kita dapat mengetahui determinan matriks dari soal kode 5 kali 5. Ini langkah yang pertama yaitu ini ya, 2 kali baris 4 dikurangi 3 baris 3. Ini untuk mendapatkan 0 di baris kelima di kolom pertama. Ini dari sini supaya menjadi 0. Oke, langkah yang kedua, ini dia. Baris ketiga dikali baris keempat. Baris ketiga yang semula ini kita akan rubah dikalikan dengan baris keempat. Nah, hasilnya akan berubah seperti ini. Ya. Kemudian langkah yang ketiga, 7 kali baris 3 dikurangi 4 baris 2. Jadi 7 baris 3, yang semula seperti ini baris 3, kita kali 7 dulu, kemudian kita dikurangi 4 kali baris 2. Baris 2 ini dikali 4, kemudian kita kurangi dari baris 3 tadi. Jadi hasilnya akan berubah seperti ini ya, untuk mendapatkan 0 di baris ketiga kolom pertama. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa dong. Lanjut. Langkah yang keempat. Jadi ini langkah yang keempat. Yaitu 5 kali baris kedua dikurangi 7 kali baris pertama. Kita untuk mendapatkan 0 di baris kedua di kolom pertama. Ya, ini yang paling atas ini. Kita jadikan 0 ya, sama saja. Kemudian kalau sudah 0, dan kita lanjut langkah yang kelima. Bagaimana langkah yang kelima? Ini, baris kelima ditambah dengan baris ketiga untuk mendapatkan 0 di baris kelima di kolom pertama. Jadi awalnya semula baris kelima ini kita jadikan 0 ya. Jadi akan berubah seperti ini. Kemudian langkah yang keenam, yaitu baris keempat dikurangi 2 kali baris 2 untuk mendapatkan 0 di baris keempat di kolom kedua. Jadi akan berubah seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut langkah yang ketujuh. Yaitu 3 kali baris ketiga ditambah baris kedua untuk menjadikan 0 di baris ketiga di kolom 2. Jadi sudah seperti ini ya. Ya, akan berubah nanti di kolom baris ketiga, kolom kedua akan berubah seperti ini untuk berubah 0. Nah, setelah itu untuk langkah yang ke-7, ini yang ke-8 ya teman-teman. Ini yang ke-8, ini saya sulit salah menulis, yaitu 87 dikali baris kelima ditambah 20 kali baris keempat. Kita supaya mendapatkan 0 di baris ke-5, jadi seperti ini, kita mendapatkan 0. Nah, hasilnya seperti ini ya, akan berubah seperti ini. Kemudian kita lanjut ke langkah yang berarti ini langkah yang ke-9. Nah, langkah yang ke-9 ini bagaimana? Yaitu kita kalikan 112 di baris keempat ditambah dengan 87 di baris ditambah baris ke-3. 87 kali baris ke-3. Jadi yang semula baris keempat ini kita akan berubah menjadi seperti ini. Nah, kemudian langkah yang ke-10 ini ya. Ini langkah yang terakhir yaitu 9 dikali baris kelima ditambah baris keempat. Jadi untuk ini baris kelima yang semula seperti ini kita akan ubah menjadi ini untuk menjadikan 0 di baris kelima di kolom keberapa ini? Kolom keempat. Jadi ini sudah ketemu ya teman-teman. Ini akan berbentuk seperti ini. Nah, ini kita sudah mengetahui determinan matriksnya. Jadi kita tinggal mengalikan 5 kali 9 kali 12 kali ini ya. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, setelah ini kita mengetahui determinan matriksnya. Kemudian hasilnya seperti ini 5040. Dari sini mungkin bisa dipahami semuanya teman-teman. Bisa Kak? Oke, terima kasih. Ya, kita lanjut dengan soal yang berikutnya, yaitu ini soal yang kedua ya teman-teman. Dengan menggunakan metode Saru-Laplace, tentukan nilai X agar nilai determinan matriks A sama dengan 0. Nilai determinan matriks A sama dengan 0. Jadi kita menggunakan metode Lazarus ya, atau Saru-Laplace ya. Jadi kita kalikan. Jadi kita silakan seperti ini. Kita tulis E kuadrat. Baris pertama E kuadrat X2. Baris kedua 211, baris ketiga 00 minimal. Nah, ini yang 2 dari depan, kolom 2 dari depan kita kalikan, langsung kita kalikan. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kita kalikan secara diagonal ya.
Kalau perkaliannya secara menurun, maka nanti akan dijumlah. Kalau naik kalau dari atas ke bawah akan dijumlah. Kalau dari bawah ke atas akan dikurangi. Jadi dapat diketahui ya, determinan sama dengan X kuadrat dikali 1 dikali min 5, kemudian ditambah X dikali 1 dikali 0. Kan menurun ya, berarti ditambah. Ini juga menurun, berarti ditambah juga. Berarti ditambah 2 kali 2 kali 0. Nah, kemudian selanjutnya kan ini kan naik ya teman-teman, dari bawah ke atas ya. Maka ini akan dikurangi. Berarti dikurangi 0 kali 1 kali 2, kemudian dikurangi lagi 0 kali 1 kali X pangkat 2, kemudian dikurangi lagi min 5 kali 2 kali X. Jadi seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian ini kita tinggal menjumlahkan saja. Bagaimana, Kak? Tinggal dijumlahkan saja. Jadi X kuadrat kali 1 kali X kan jawabannya 5X kuadrat. Dan X kali 1 kali 0 kan 0. Bilangannya dikalikan 0 maka hasilnya akan tetap 0. 2 kali 2 kali 0 makanya hasilnya 0. Kemudian 0 kali 1 kali 2 itu jawabannya 0. 0 kali 1 kali X pangkat 2, 0. Kemudian negatif 5 dikali 2 kali 5, jawabannya kan 10X ya. Ini negatif 10X ya, berarti kan negatif kali negatif hasilnya nanti menjadi positif. Jadi seperti ini ya teman-teman. Hasilnya nanti akan menjadi positif seperti ini. Nah, kita tinggal jumlahkan saja. Berarti tinggal berapa, Kak? Ini min 5x kuadrat ditambah 10x. Jadi kita keluarkan, kita faktorkan. Jadi untuk yang 5-nya kita keluarkan jadi min x kuadrat ditambah 2x. Jadi kita nanti ada 2 ya jawabannya ya. Di min 5x sama dengan 0, x sama dengan 0, atau x ditambah 2 sama dengan 0, atau x sama dengan min 2. Ini dapat diketahui X1-nya 0 dan X2-nya negatif 2. Mungkin dari soal nomor 2 ini gampang ya. Sangat gampang sekali kayaknya. Kita lanjut lagi teman-teman ya, supaya cepat selesai dan gak panjang-panjang nanti teman-teman bosen. Oke, kita lanjut. Ini, nah di soal yang pertama tadi kan kita harus menggunakan 2 operasi, yaitu baris elemen, eliminasi Gauss-Jordan sama baris elementer. Jadi yang pertama tadi kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Sekarang yang kedua ini kita menggunakan operasi baris elementer. Jadi ini ya teman-teman, gimana ya. Jadi caranya berbeda. Tapi tadi saya mencari juga antara jawaban yang menggunakan eliminasi Gauss-Jordan dengan operasi baris elementer ini nanti juga berbeda. Kemungkinan ada kesalahan dalam perhitungan, saya juga mungkin kurang teliti atau bagaimana. Setidaknya saya bisa mengerjakannya. Oke. Jadi seperti ini caranya. Soalnya kan ini tadi ini ya. Oke. Kak, operasi baris elementer itu apa? Operasi dari baris elementer itu kita apa namanya? Kita mengoperasikan supaya matriks dari ordo yang banyak kita jadikan semakin sedikit. Jadi caranya seperti itu. Ini. Jadi yang pertama, kita di kolom ketiga ini akan dijadikan 0 ya. Dijadikan 0. Yang keempat ini akan dijadikan 0 dengan baris pertama dikali dengan 2 kali baris kedua. Baris pertama dikurangi 2 kali baris keempat. Nah, kemudian kolom ketiga baris kedua ini kita akan menjadikan pivot. Apa yang dimaksud dengan pivot? Pivot itu adalah acuannya ya. Acuannya supaya kita nanti dapat lebih menyederhanakan matriksnya lagi. Seperti itu. Nah, kemudian yang baris ketiga kolom ketiga ini, yaitu ini ya operasinya ya. Baris ketiga dikurangi 3 kali baris kedua. Kita supaya menjadikan 0 di baris ketiga kolom ketiga ini. Kemudian yang baris
4 kolom ketiga ini kita harus menjadikan 0. Bagaimana caranya? Jadi baris keempat dikurangi 2 kali baris kedua. Jadi operasinya seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman simak ya bagaimana caranya itu ya. Teman-teman simak sendiri. Kalau sudah kita lanjut. Nah, setelah ini kita simak matriks A menjadi ini. Nah, tadi kan ini ordonya 4 kali 4 ya. Nah, ini kita matriks A ini. Kak, kok nggak sama matriksnya? Bagaimana ini? Nah, kan ini tadi kan sudah disederhanakan, sudah dikalikan ini supaya ini menjadi 0, baris pertama, kolom ketiga 0, baris ketiga, kolom ketiga 0, baris keempat, kolom ketiga 0. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah kita langsung mencari determinannya, matriksnya menjadi ordo 3 kali 3. Jadi ordo 4 kali 4 ini kita sederhanakan menjadi ordo 3 kali 3. Oke, lanjut. Kemudian ini determinannya bagaimana? Ini caranya negatif 1 dikali I ditambah 3, negatif 1 pangkat I ditambah T. Itu apa, Kak? Itu adalah letak barisnya. Di mana? Di baris keberapa? Kalau T itu apa? T itu adalah letak kolomnya. Di kolom keberapa? Jadi ini kan sudah diketahui kan? Angka kedua sebagai pivot elemen yang berada pada baris kedua. Jadi I-nya ada di I2, ya baris kedua. Kemudian kolomnya ada di kolom ketiga. Jadi seperti ini perhitungannya teman-teman. Oke, seperti ini. Ini rumusnya ya. Kemudian dikali angka pivot elemen, kemudian akan berubah seperti ordo kali 3. Loh Kak, kok bisa langsung berubah jadi ordo 3 kali 3? Bagaimana? Nah, untuk yang dijadikan pivot, kan yang baris kedua. Nah, baris kedua ini langsung kita hilangkan. Jadi, langsung kita hilangkan, jadi nanti kan langsung otomatis jadi ordo 3 kali 3. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini kemudian kan ini lanjutannya ya. Jadi kan kolom kedua ditambah kolom ketiga jadikan min 1. Nah, ini kan ya. Pivotnya tadi kan 2. Kemudian tetap kita kalikan matriks seperti ini. Paham ya kira-kira? Pasti paham dong. Oke, kita lanjut. Ini perhitungannya ya teman-teman. Determinannya, oke. Min 1 pangkat 5 kali 2 kali matriks ini. Kemudian min 1 kali 2 kan jawabannya negatif 2. Oke. Setelah ordo kali 3 kali 3, kita kecilkan lagi teman-teman. Supaya nanti ordonya lebih kecil lagi. Bagaimana? Yaitu ini angka 1 ini kita jadikan pivot. Baris pertama, kolom pertama ini kita jadikan pivot. Kemudian kan baris yang di bawahnya kan kita jadikan 0. Ya, baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Seperti ini perhitungannya ya. Kemudian baris ketiga dikurangi 3 kali baris pertama. Seperti ini perhitungannya ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita akan determinannya kan negatif 2. Ya, determinan atas ini kan negatif 2. Benar nggak? Benar, Kak. Oke. Nah, kemudian kita cari pivotnya. Pivotnya tadi kan 1. Di baris pertama, kolom pertama. Ini ya, I-nya 1, T-nya 1. Oke. Kalau sudah bagaimana, Kak? Nah, ini kita langsung aja ke nilai determinannya. Seperti caranya sama seperti tadi, cuma kita tambahi negatif 2. Dari determinan awal, terus kita kalikan dengan determinan berikutnya. Seperti ini ya. Min 2 kali min 1, pangkat 1 tambah 1, kemudian angka pivot. Nah, ini kan ordonya semakin mengecil ya, teman-teman. Kok bisa, Kak, semakin mengecil? Nah, karena ini kan di baris pertama, maka baris pertamanya hilang. Nah, kemudian di kolom pertama, maka kolom pertamanya hilang. Tinggal di baris kedua dan ketiga dan di kolom kedua dan kolom ketiga. Jadi sederhana ini ya, mungkin bisa dipahami ya. Oke,
Ini perhitungannya seperti ini. Kita lanjut. Lah, ini sudah ketemu teman-teman determinannya bagaimana. Min 2 kali 1 kali 1 kan tetap jawabannya min 2. Kali matriks 3 kali 5 kali 6 kali 2. Lah, kita kan tadi caranya menggunakan eh, Saru Laplace tadi kan menggunakan itu ya. Kalau perkaliannya dari bawah, atas ke bawah maka nilainya positif. Kalau dari bawah ke atas nilainya negatif. Jadi itu negatif 2. Nah, ya negatif 2 kemudian dikali positif 3 dikali negatif 2 kemudian dikurangi 5 dikali 0. Jawabannya berapa? Negatif 2 kali negatif 6, negatif kali negatif jawabannya positif. 2 kali 6 jawabannya 12. Oke, bisa dipahami ya di sini. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita ngepet-ngepet juga ini ya. Eh, yang baris ke kita soal yang ke B ya, kita menggunakan dengan operasi baris elementer. Jadi seperti ini. Bisa diketahui ini ya. Ini matriksnya berordo 5 kali 5. Jadi kita sederhanakan matriksnya supaya menjadi lebih kecil lagi. Bagaimana Kak? Ya, seperti ini. Kita akan menjadikan pivot di baris ketiga, kolom kedua. Ini kita akan jadikan pivot. Ya, diingatkan lagi, kalau kita menjadikan pivot, sebenarnya bebas mau milih bagian mana saja bebas. Asal nanti ketika kalian menghitung itu jangan sampai salah. Seperti itu. Seperti ini ya perhitungannya teman-teman. Baris pertama dikurangi baris ketiga, ini perhitungannya. Kemudian baris kedua dikurangi 2 kali baris ketiga, ini perhitungannya. Kemudian baris keempat dikurangi 2 kali baris ketiga, ini perhitungannya seperti ini. Kemudian baris kelima dikurangi baris ketiga, perhitungannya seperti ini. Bisa teman-teman pelajari sendiri dan pahami. Lanjut. Oke. Kemudian kalau sudah matriksnya menjadi ini, setelah kita kalikan tadi matriksnya berubah menjadi ini. Ya, pivotnya pada baris ketiga, jadi T-nya 3, kolom kedua. Berarti T-nya 2. Jadi pivotnya berapa? Pivotnya ada 3. Oke, kita cari determinannya. Determinan matriks A menjadi ini ya. Min 1, 1 ditambah 5. Angka pivot, kemudian ini matriksnya sederhana lagi. Karena kenapa? Kolom kedua hilang. Kemudian baris ketiga juga hilang. Oh ini tadi lupa nggak saya kotaki ya. Kolom ketiga kolom kedua dan baris ketiga hilang. Jadi matriksnya sederhana lagi seperti ini. Oke, kalau sudah kita sederhanakan lagi determinannya seperti ini ya. Oke. Ini 1 pangkat 5 dikali 3. Min 1 pangkat 5 kan jawabannya tetap nanti juga min 1. Min 1 kali 3 jawabannya min 3. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita mengecilkan lagi dari ordo 4 kali 4 ini kita kecilkan menjadi ordo 3 kali 3. Jadi kita jadikan pivot di kolom pertama, baris pertama. Nah, yang lainnya kita kalikan ya, kita jadikan 0. Ini dikalikan dengan supaya menjadi 0. Di baris kedua ditambah baris ke-1, ini perhitungannya. Baris ketiga dikurangi 5 kali baris 1, ini perhitungannya. Kemudian baris keempat dikurangi 2 kali baris 1, ini perhitungannya. Bisa dipahami ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, kemudian setelah di perhitungan tadi matriksnya akan berubah seperti ini. Nah, pivot dengan baris ke-1, kolom ke-1 jadi I-nya 1, T-nya T-nya oh ya. T-nya ini anu ya teman-teman. T-nya ini 1 ya. Saya salah nulis tadi. T-nya ini nanti 1. Oke. Tadi determinan matriksnya berapa, Kak? Jadi seperti ini ya. Oke. Jadi baris pertama hilang. Kolom pertama hilang. Jadi seperti itu ya. Garis yang horizontal sama vertikal hilang.
ketika ada salah satu yang menjadi pivot. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut perhitungannya seperti ini. Determinannya negatif 3 kan dari dari determinan yang sebelumnya ya. Kemudian dikali min 1. Pangkat 2 dari mana? Kan I-nya 1 ditambah T-nya juga tadi 1, berarti kan 2. Dan angka pivotnya berubah seperti ini. Nah, kalau min 1 kali min 1 kan jawabannya nanti 1. Negatif 3 kali 1 kan tetap negatif 3 ya. Oke, setelah determinannya matriksnya berubah menjadi ordo 3 kali 3, kita sederhanakan lagi supaya menjadi nanti ordo 2 kali 2. Jadi kita akan mencari pivot, pivotnya ada di baris ketiga, kolom kedua. Ini kita jadikan pivot. Oke, kemudian seperti ini ya. Baris pertama, baris pertama ditambah 3 baris kedua, ini perhitungannya, kemudian baris kedua dikurangi 4 baris ketiga, ini perhitungannya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian matriksnya menjadi apa? Jadi baris ketiga hilang, kolom kedua hilang. Jadi matriksnya akan lebih sederhana lagi. Nah, angka 2 sebagai pivot. Nah, jadi matriksnya akan berubah seperti ini. Ya, akan lebih kecil lagi ya. Jadi, determinan matriks AK-nya berapa? Min 3 kali min 1. Tadi pangkat berapa, Kak? Oke. Min 3 kali min 1 kan tadi yang awal. Ya, min 3 kali min 1. Kemudian dikali angka pivot. Pivotnya berapa? 2. Oke, kemudian kan min 3 kali 1 kali 2 kan jawabannya berapa? Min berapa? Min 6 ya? Oke. Kemudian kan ini kita kalikan. Oke, ini kali ini kan 2. Kemudian min 4 kali 4 berapa? 16 ya. Ini kan negatif jadinya nanti jadi positif. Jadi nilai dari akhir determinannya yaitu menjadi ini 108. Oke, dari sini sangat bisa dipahami ya teman-teman. Semoga apa yang saya presentasikan ini teman-teman bisa menanggapinya dan bisa mengerti ya. Oke, kita apa namanya teman-teman? Mungkin dari sini gak ada yang ditanyakan? Gak ada yang ditanyakan beneran? Apa? Gak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, mungkin itu dari saya ya teman-teman. Jika ada apa namanya? Jika ada dari teman-teman yang kurang paham, saya minta maaf ya. Saya minta maaf. Jadi mungkin sampai sini dulu ya. Eh, ini kan hasilnya ada 4 soal. Cuma ini tadi kan eh, saya cuma bahas 2 soal. Semoga ya soalnya waktunya juga tidak cukup. Jadi sementara sampai sini dulu. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.